Ya pemirsa, kita ke informasi lain di mana Kementerian Kesehatan buka suara terkait viralnya pengobatan alternatif yang dilakukan Ida Dayak. Pihaknya tidak menafikan adanya pengobatan alternatif itu, namun demikian harus dibarengi dengan empiris dan penelitian ilmiah. Pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Ida Dayak tengah digandrungi masyarakat. Aksinya yang viral karena disebut bisa menyembuhkan sejumlah penyakit, membuat warga berbondong-bondong melakukan pengobatan ke Ida Dayak. Terbaru, Ida Dayak yang rencananya akan mengadakan pengobatan alternatif di kawasan Ciledug, Depok, Jawa Barat terpaksa batal karena terlalu banyaknya warga yang datang. Pembatalan ini menimbulkan kekecewaan warga hingga terjadi kericuhan. Pengobatan patah tulang yang dilakukan Ida Dayak mendapat perhatian dari dokter spesialis tulang, salah satunya Dr. Ferdiansah Mahyudin. Ia menjelaskan patah tulang itu akan sembuh dengan sendirinya, tapi apakah akan kembali sesuai fungsinya atau tidak. Jadi dia akan sembuh. Saya bilang sembuh, sembuh tulangnya. Cuma apakah bentuknya kembali, dan kedua apakah fungsinya kembali seperti sedia kala. Itu yang kita jadi concernnya kita. Dan patah tulang itu beda sama anak-anak, antara anak-anak sama dewasa loh ya. Kalau pada anak-anak cepat sekali sembuhnya, ya 1-2 bulan sudah sembuh. Kalau pada dewasa lebih kurang 3 bulan. Terkait viralnya pengobatan Ida Dayak, Kementerian Kesehatan akan melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Dinas Sosial. Kemenkes akan membagi tenaga penyehat tradisional berdasarkan modalitas, yaitu keterampilan ramuan dan campuran. Kemenkes juga tidak menafikan adanya pengobatan alternatif di Indonesia, namun demikian harus dibarengi dengan adanya penelitian ilmiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, terkait fenomena pengobatan Ida Dayak, bagaimana Kementerian Kesehatan menyikapinya? Telah bergabung secara video conference ada juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Syahril. Selamat siang, Pak Syahril. Ya, selamat siang. Salam sehat semua. Terima kasih banyak untuk waktunya. Oke, Pak Syahril, bagaimana sikap Kementerian Kesehatan terkait fenomena Ida Dayak ini? Ya, terima kasih. Jadi ini memang fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Dulu pernah kita ingat ada fenomena ponari ya, yang pakai batu gitu ya, itu juga membuat heboh ya. Jadi memang pengobatan tradisional itu ada dalam suatu struktur sistem kesehatan nasional ya. Artinya ini diperbolehkan dan bahkan harus mendapatkan izin ya. Dan yang tenaga penyehat tradisional namanya ya, HATRA, ini menjadi bagian dari pembinaan Kementerian Kesehatan sampai ke Dinas Kesehatan apabila ada di daerah. Karena kita harus tahu bahwa pengobatan tradisional ini merupakan bagian dari suatu pengobatan secara keseluruhan. Artinya bisa melalui minuman atau ramuan-ramuan atau dari herbal-herbal yang lain. Nah, tentu saja semua ini harus juga mendapatkan pengawasan supaya apa? Masyarakat dapat terlindungi dan tidak menjadi korban apabila hal-hal ini bisa mengancam suatu keamanan atau keselamatan dari pasien-pasien tersebut ya. Oke, Pak, apakah ada tindakan yang akan dilakukan oleh dari Kementerian Kesehatan terkait dengan pengobatan alternatif ini yang memang Kementerian Kesehatan juga tidak menafikan begitu ya, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, kira-kira apa pengawasan seperti apa yang mungkin akan dilakukan ke depan terkait dengan Ida Dayak ini? Ya, jadi pengawasan memang kita harus lakukan terhadap apa dan bagaimana mereka Ibu Ida Dayak ini melakukan keterampilan yang dilakukan. Nah, tentu saja akan kita lihat dengan maksud jangan sampai apa yang dia lakukan atau ada obat-obat yang dia minumkan itu membahayakan bagi masyarakat. Nah, yang kedua, tentu saja kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Kalau kita melihat kejadian pada tanggal 3 Maret yang lalu di Depok, itu cukup membahayakan masyarakat yang lain karena antrian yang sangat luar biasa dan mereka bahkan bertambah sakit gara-gara antrian yang membuat mereka menjadi suatu kecelakaan pada saat antrian-antrian itu gitu, Pak. Oke, berarti perhatiannya lebih kepada pengobatan ini tidak dilarang, aktivitas yang dilakukan oleh Ida Dayak ini Ya, tidak ya, masalah, betul. hanya mungkin
ketika ada yang harus dikonsumsi itu yang menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan, himbauan kepada masyarakat untuk lebih waspada begitu ya? Ya, jadi Oke. fenomena ini memang masyarakat kita ini memang satu, biasanya pengobatan tradisional itu dibutuhkan masyarakat pada saat pertolongan pertama, Mhm. karena mungkin biaya murah dan mudah didapatkan. Nah, khusus yang Ibu Ida Dayak ini karena memang mereka sudah mencari pengobatan yang terakhir. Mereka kemana-mana tidak sembuh, dan dengan ada fenomena ini mereka akan minta jalan pintas. Mudah-mudahan upaya mereka ini yang mungkin mudah dianggap mereka dan juga biaya murah akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Artinya itu hak masyarakat untuk mendapatkan pertolongan. Nah, kewajiban kita, Kementerian Kesehatan dan pihak yang terkait untuk memberikan suatu pengawasan dan juga pengamanan apabila terjadi seperti ini antrian yang memang membahayakan bagi masyarakat yang lain. Oke, berarti yang mengikuti aktivitas pengobatan dari alternatif dari Ida Dayak ini ada 2 kategori begitu ya, yang menjadikannya sebagai pertolongan pertama, kemudian ada juga yang menjadikannya sebagai pertolongan terakhir karena mungkin sudah kemana-mana belum bisa tertangani begitu ya. Betul, ya. Oke, dan didukung dengan harga yang mungkin bersahabat. Baik, dan kami terus berharap begitu ya, pengawasan dapat terus ditingkatkan dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih banyak Pak Muhammad Syahril atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih. Salam sehat ya.